Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi tentang pengumuman pasca sanggah PPPK tahap 2. Banyak yang bertanya di kolom komentar, setelah ada pengumuman pasca sanggah PPPK tahap 2, apa yang harus dilakukan? Karena ada dua jenis yang harus dilakukan. Untuk yang pertama, bagi tenaga honorer yang dalam pengumuman pasca sanggah tahap 2 tidak lulus dan tidak lolos, maka hal yang harus dilakukan yaitu menunggu kebijakan dari pemerintah. Apakah harus mengikuti seleksi di tahap 3 atau langsung optimalisasi? Kalau dalam jadwal ya memang sudah ada permennya bahwa ada seleksi dari tahap 1 hingga 3. Berarti bakal ada tahap 3. Tetapi kalau ada kebijakan baru dari pemerintah langsung optimalisasi, berarti tidak ada tahap 3. Itu adalah hal yang harus dilakukan setelah pengumuman pasca sanggah bagi yang tidak lolos maupun tidak lulus PPK di tahap 2. Sementara pengumuman yang harus dilakukan oleh peserta PPK yang lolos pasca sanggah tahap 2. Simak informasi berikutnya, tetapi jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang yuk kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Hal apa yang harus dilakukan oleh peserta PPK yang lolos dan lulus pasca sanggah tahap 2. Kita lanjutkan kawan-kawanku di seluruh Indonesia ya. Admin ini mengutip dari Harian Media Online. Lolos pasca sanggah PPK tahap 2, apa langkah selanjutnya? Barangkali ya kawan-kawan honorer mencari informasi seperti ini ya. Merangkum informasi yang disampaikan oleh Deputi Mutasi Kepegawaian Aris Widianto tertanggal 2 November 2021, ini bersamaan dengan pengumuman PPK tahap 1 dulu ya, di mana peserta lolos PPK akan diangkat melalui keputusan pejabat pembina kepegawaian atau PPK, dan NIP PPK ditetapkan oleh BKN. Dalam proses penetapan NIP ini, peserta yang sudah lolos di pasca sanggah PPK tahap 2 ini ya, sekarang menunggu untuk mengisi daftar riwayat hidup. Nah, jadi sekarang hal yang dilakukan setelah pasca sanggah PPK tahap 2 adalah menunggu ya pengisian daftar riwayat hidup. Kita lanjutkan. Pengisian daftar riwayat hidup dan dokumen lainnya sesuai persyaratan dilakukan secara elektronik melalui sscn.bkn.go.id. Nantinya keputusan PPK mengenai pengangkatan calon PPK disampaikan kepada Kepala BKN dengan waktu penerbitan NIP PPK oleh PPK maksimal 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nantinya keputusan PPK mengenai pengangkatan calon PPPK disampaikan kepada Kepala BKN ya dengan waktu penerbitan NIP diterima oleh PPK 25 hari kerja. Nah, ini kemudian calon PPK menandatangani perjanjian kerja dan PPK pejabat pembina kepegawaian membuat surat keputusan pengangkatan
PPPK ya, dan PPK menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas. Selanjutnya adalah dokumen wajib bagi peserta yang lolos PPPK guru di tahap 2. Peserta yang dinyatakan lolos wajib mengunggah sejumlah dokumen, yaitu untuk yang pertama adalah pas foto formal berlatar belakang merah. Yang kedua, ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran. Yang ketiga, daftar riwayat hidup ditandatangani dan bermaterai. Selanjutnya, surat pernyataan 5 poin. Pada video sebelumnya sudah admin beri contoh. Kemudian SKCK yang diterbitkan oleh kepolisian, tentunya dari kabupaten kota setempat ya. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Ya, ini untuk mendapatkan surat keterangan ini berarti kawan-kawan akan diperiksa dulu melalui lab. Adapun biaya untuk memeriksakan tidak menggunakan narkoba dan lainnya itu sudah admin jelaskan di video sebelumnya ya. Biayanya ya kurang lebih 700-800 ribuan untuk wilayah admin. Pemberkasan dilakukan secara elektronik dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK, dan pendukung dokumen elektronik ya, ini doku digital pada laman http ya dokudigital.bkn.go.id. Untuk tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NIP PPPK dilakukan secara digital. Nah, sekarang kita lanjut ke mekanisme proses penetapan NIP PPPK. Proses penetapan NIP PPPK guru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nantinya penerbitan surat menjalankan tugas dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Ada PPK, ada PPPK ya, supaya tidak tertukar. Berikut rincian mekanisme proses penetapan NIP PPPK. Dan sekarang kita masuk ke dalam prosesnya seperti apa. Yang pertama, PPK atau pejabat pembina kepegawaian mengumumkan pelamar yang sudah dinyatakan lulus seleksi ya, dan sekarang sudah. Poin 1 berarti sudah diumumkan lolos ya. Yang kedua, pelamar yang lolos diangkat sebagai calon PPPK dengan keputusan PPK. Ketiga, keputusan PPK disampaikan kepada BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK. Keempat, penerbitan nomor induk PPPK diterima oleh PPK paling lambat 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nah, jadi dari kabupaten kota menyampaikan permohonan di PPK, maka itu diterimanya katanya di sini 25 hari kerja setelah penyampaian. Ya, ini cepat juga nih. Untuk poin 5, calon PPK menandatangani perjanjian kerja. Kemudian PPK membuat surat keputusan pengangkatan PPPK. PPK menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas. Semoga bermanfaat. Admin doakan bagi yang belum lulus semoga lulus dan lolos di tahap 3. Dan kepada yang sudah lolos pasca sangga tahap 2, admin mendoakan semoga lancar, sukses dan tidak ada halangan apa-apa. Amin.